Saya lihat sahabat salam itu sendirian terus. Tiap bikin konten sendirian terus. Emang sahabat salam ini udah berkeluarga apa belum sih? Pertanyaannya bisa dijawab nggak? Ya harus lah, kan teman-teman pengen tahu juga gitu. Sahabat, ini Q&A-nya ini menyudutkan saya nih sahabat. Loh, Gimana? enggak beneran kan enggak apa-apa kan ya kan? Aduh. Kita pengen tahu dia sendirian terus. Saya lihatnya setiap video callan sendiri. Kang Makanya Faris, saya mau nanya, udah cuman ada lagi sedikit informasi lagi yang Iya. perlu ditambah. Iya. Maunya anak pondok apa yang sekolah di umum? Bapak bisa yang lain nggak? Ini biar kita lebih dipersempit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Faiz Slamet. Bagaimana kabarnya sahabat-sahabat semua? Mudah-mudahan selalu di dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat, video kali ini saya kebetulan bersama dengan sahabat salam ya. Iya. Ini saya ingin menanyakan sejarah beliau berangkat ke Arab Saudi, termasuk setelah sampai di Arab Saudi, dan hal-hal yang menyangkut dengan sahabat salam. Tentu sahabat-sahabat banyak yang ingin tahu siapa sih sahabat salam ini dan kenapa ada di Arab Saudi dan sekarang menjadi YouTuber yang sudah terkenal lah, menurut saya terkenal, Masya Allah. Alhamdulillah. Oke, Assalamualaikum sahabat salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya ucapkan Assalamualaikum untuk semua subscriber dari Faiz Slamet ya. Terima kasih. Dan sekarang Alhamdulillah saya berada di vlognya beliau, Faiz Slamet. Dan saya nanyakan apa kabarnya kalian semua. Mudah-mudahan semua teman-teman yang menonton diberikan kesehatan oleh Allah, dijauhkan dari musibah dan apa yang dicita-citakan tercapai. Amin. Oke sahabat-sahabat, nanti kita tanyakan semua tentang sahabat salam sehingga kita mengetahui profil beliau. Oke? Sahabat salam, yang pertama, kenapa sih sahabat salam itu pergi ke Arab Saudi? Kenapa tidak di Indonesia? Ya, pertama karena sahabat salam tidak ada kerjaan di Indonesia, jadi ikhtiar mengadu nasib ke luar negeri, mudah-mudahan dengan kita berusaha insya Allah sukses gitu aja. Oh, Masya Allah. Tapi tidak ada kan biasanya nih orang-orang kalau mau ke Arab Saudi itu karena selain bekerja biar ibadah ya. dapat bisa menjalankan ibadah umroh dan haji insya Allah. Itu sama juga ya? Iya pastinya itu. Di sisi lain kan kita juga akan tinggal lama di Arab Saudi, tentunya pekerjaan yang juga utama. Oh, ini ternyata sama sahabat-sahabat seperti kebanyakan WNI yang lain. Dia karena kalau memilih ke Arab Saudi itu karena bisa beribadah umroh, bisa haji di sini. Betul. Yang kedua sahabat salam, pekerjaan sahabat salam yang waktu mendaftar berangkat ke Arab Saudi itu sebagai apa sih? Saya pertama kali saya sebagai waiters di restoran. Ya di Jeddah sih. Awalnya di Jeddah. Waiters itu apa? Penerima tamu. Oh, penerima seperti tamu. Halnya teman-teman yang ada di ini di depan sahabat saya ini, itu adalah bagian waiters. Betul. Oke. Terus kok bisa sekarang itu bebas, bisa kemana saja? Kalau dulu memang kerja di restoran tuh gimana ceritanya? Iya, kalau kerja di restoran itu kan kayak ada kaitan gitu kan. Dan kebetulan setelah 2 tahun alhamdulillah selesai kontrak dengan perusahaan tersebut. Jadi ada kebebasan karena dari perusahaan itu juga ditutup, dan akhirnya perusahaan itu memberi kebebasan kalau misalnya mau nagil kafalah, mau pindah ke perusahaan yang lain nggak apa-apa. Dan pada akhirnya mumpung ada kesempatan, akhirnya saya minta visa bebas. Masya Allah. Akhirnya bebas ya? Iya, alhamdulillah gitu. Masya Allah. Jadi di perusahaan itu hanya 2 tahun ya? Iya, 2 tahun. 2 tahun. Oke. Sekarang setelah bebas dari perusahaan tersebut, akhirnya sahabat salam itu kerja sebagai apa? Saya tugasnya sebagai mutawib. Oh, mutawib. Iya. Sering mimpin jemaah umroh gitu. Betul ya, banget. Masya Allah. Alhamdulillah sih dikasih kepercayaan oleh Allah, juga termasuk amanah sih, dan menurut saya itu ibadah buat saya juga. Mengemban jamaah-jamaah dari Indonesia sangat luar biasa sekali. Masya Allah. Jadi mutawif, berarti background pendidikannya pernah di pondok ya? Alhamdulillah 8 tahun saya di pondok. Oh, 8 tahun. Beliau ternyata anak pondok. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Dia anak pondok yang sekarang jadi mutawif ya. Mutawif memang sesuai dengan jurusannya sih. Alhamdulillah. Ini yang akhir-akhir ini yang saya sering lihat nih, yang viral kan sahabat salam,
terkenalnya bukan sebagai motowave nih. Yang saya tahu beliau itu sebagai YouTuber gitu. Bagaimana sih sejarah awalnya kok pas lari ke YouTuber, kok bisa jadi YouTuber? Yang memotivasi itu apa sih? Sebetulnya sih kalau dibilang memotivasi, awalnya sih nggak ada ketertarikan untuk menjadi YouTuber ataupun menjadi YouTuber yang dikenal di publik luas. Hanya saya tuh tertarik sama salah satu YouTuber yang memang senior saya, ya saya bisa sebutin, yaitu Sobat TKI dulu. Karena saya sudah klop banget, sudah sebelum saya menjadi YouTuber saya sudah kenal banget. Dan beliau sering banget nge-share link kepada saya, dan pada akhirnya ini apa, dan ketika saya klik ternyata beliau tuh ada di YouTube gitu, dan saya tuh tertarik banget. Oh, kok bisa ya Sobat TKI jadi masuk di YouTube? Kalau dia bisa pasti saya juga bisa gitu. Dan pada akhirnya saya ngobrol-ngobrol, minta solusi bagaimana sih menjadi YouTuber juga gitu. Dan hari demi hari saya lalui, berusaha mengejar apa yang saya mau gitu melalui senior-senior yang membimbing saya. Dan alhamdulillah sampai detik ini berkat bimbingan dari Sobat TKI yang pertama, yang selanjutnya YouTuber-YouTuber yang lain, sampai detik ini alhamdulillah masih aktif di dunia YouTube. Masya Allah. Ya. Jadi sekarang Sahabat Salam kan dikenal YouTuber ya karena motivasi dari Sahabat TKI tadi. Ya. Itu di YouTube itu kan ada monet, Ya. ya kan? Itu sering ditanyakan oleh YouTuber pemula. Itu Sahabat Salam setelah berapa bulan jadi YouTuber sehingga dimonet? Saya jadi YouTuber kurang lebih 1 tahun 3 bulan. Sampai detik ini 1 tahun 3 bulan. Jadi 14 bulan. 15 bulan lah, kurang lebih 15 bulan. Baru monet ya? Di monetnya itu 5 bulan. Oh, monetnya 5 bulan. Oh, iya, oke. Sampai dari awal membangun karir YouTube sampai sekarang itu sekitar 15 bulan. Iya. Jadi sahabat-sahabat, kalau yang belum mengetahui tentang monet itu apabila subscribernya sudah mencapai 1000 dan jam tayangnya 4000 ya, 4000 jam tayang. Dan diterima oleh YouTube. Nah, ini Sahabat Salam. Sekarang Sahabat Salam saya lihat subscribernya Masya Allah sudah melebihi berapa? 163.000 ya subscriber, Masya Allah. Tentu itu salah satu pekerjaan yang mendapatkan hasil ya. Akhirnya bukan hanya iseng kan gitu. Betul, kalau boleh tahu, kalau dengan subscriber sebanyak itu berapa sih penghasilannya? Kok langsung poinnya ke situ kan? Ini dijawab nggak ya? Ini Q&A-nya dijawab nggak? Harus dong, biar teman-teman tahu. Aduh. Jujur ya, sebetulnya ini sampai saat ini teman-teman vlogger yang pernah nanyain belum saya pernah jawab. Oh gitu ya. Udah, tapi gini aja deh. Iya. Kan uangnya belum pernah diambil nih sampai sekarang. Udah, alhamdulillah. Oh, sudah diambil iya, ya. Berapa sih yang diambil pertama aja deh? Yang diambil uangnya deh. Yang diambil pertama 45 juta. Oh tuh sahabat, beliau mengambil uang 45 juta tuh. Itu murni dari YouTube ya? Iya, murni dari Masih YouTube. ada sisa di dalam? Masih ada. Masya Allah. Ya udah, kalau nggak boleh nanya berapa penghasilannya, sisanya berapa? Sama aja itu Pak. Itu Sisanya sama aja. Sama Nggak, aja itu. yang mau nanya sisanya aja gitu. Nggak ada sisanya, ada sih sedikit alhamdulillah. Karena kemarin juga sudah diambil. Ya, aduh mohon maaf nggak bisa disebutin Oh iya sisanya gitu ya. Oke, nggak Yang apa-apa. penting pertama kali saya ngambil gaji itu alhamdulillah sekitar kurang lebih 45 juta. Dan uang itu gimana? Ya alhamdulillah sudah cair dan sudah sedikit banyak saya hibahkan terhadap masjid, Masya perusahaan, Allah, Masya Allah. sekolah dan anak yatim. Masya Allah, jadi bukan hanya untuk pribadi ya? Bukan, jadi saya sudah punya nadar, separuh dari gaji Sahabat Salam pertama diambil, kebetulan kurang lebih dari 45 juta, jadi 20 jutaan saya hibahkan. Masya Allah tuh, ternyata beliau bisa beramal juga ya dengan gaji yang diambil. Karena saya sudah punya nadar, gaji yang bisa diambil pertama berapapun dari sekian bulan itu saya langsung hibahkan. Dan belum disentuh sama keluarga, langsung dari ATM langsung saya bagikan ke
ke masjid, ke sekolah dan juga anak-anak yatim gitu. Masya Allah, itu berarti sekitar 20 juta gaji sahabat salam disedekahkan Ya. ke anak yatim masjid. Ini sebenarnya bukan ria ya. Ya bukan ria sih. Lillahi ta'ala nggak ada Ini ria. bisa dijadikan contoh bahwa dia itu nadar. Nadar Ya. itu harus dilaksanakan. Harus dilaksanakan. Harus dilaksanakan. Sebelumnya sih sudah hampir berapa bulan saya memang nadar hal itu. Karena nadar itu memang wajib untuk dilaksanakan. Betul. Ini sahabat salam. Saya lihat sahabat salam itu sendirian terus. Tiap bikin konten sendirian terus. Emang sahabat salam ini udah berkeluarga apa belum sih? Pertanyaannya bisa dijawab nggak? Ya harus lah, kan teman-teman pengen tahu juga gitu. Sahabat, ini Q&A-nya ini menyudutkan saya nih sahabat. Loh, Gimana? enggak beneran kan enggak apa-apa kan ya kan. Aduh. Kita pengen tahu dia sendirian terus. Saya lihatnya setiap video callan sendiri. Kang Makanya Faiz. saya mau nanya, udah punya keluarga apa Iya, belum? Kang Faiz, bisa nggak pertanyaan yang lain? Enggak ya udah kalau nggak boleh nanya Ya, udah enggak, punya sebentar dulu. Kalau nggak boleh menanyakan punya keluarga atau belum, sudah punya istri apa belum gitu aja. Belum. Oh, belum punya Ya, istri ya. belum. Oke. Pacar? Belum. Oh, belum. Oh, Ya, Islami nih berarti guys. Islami. Belum, jujur ya. Belum ya. Iya, belum. Pernah putus cinta? Pernah. Berarti pernah pacaran guys ini. Pernah putus cinta Pernah. ya? Jadi kan ini harus saling jujur ya. Jujur, Nah, harus jujur nih. Iya. Tapi Ini di tanah suci loh. 2011 sih. Dia putusnya di 2011. Iya, 2011. Masya Allah. Dia berangkat ke sini tahun 2015. 2015. Jangan-jangan dia karena putus cinta guys. Ke sini. Ya enggak lah. Enggak juga ya. Enggak ya, juga. oke. Dulu dijodohin atau gimana nih? Enggak. Kebetulan termasuk murid saya. Oh muridnya, oh waktu tugasan ya, Iya. oh, dari pondok. Dari pondok. Masya Allah ternyata Jadi dia juga santri. Karena beliau 8 tahun di pondok, ya kan sekitar 8 tahun di pondok, Iya. dia ditugaskan untuk ngajar santrinya. Akhirnya seneng sama santrinya. Dia juga statusnya sih sebagai perawat gitu waktu itu. Oh perawat. Jadi cuman mungkin bukan jodoh sih Bukan sebetulnya, jodoh. sudah 1 tahun berhubungan dan pada akhirnya karena kita juga namanya juga kita tidak bisa bertahan kalau misalnya tidak ada kecocokan, ya terpaksa kita putus gitu. tapi bukan pacaran ya? Enggak. Bahkan untuk sentuhan aja kayaknya nggak pernah Nggak gitu. pernah ya. Cuman sekedar kumpul sama keluarga, kalau kita jalan-jalan pasti sama keluarga, nggak pernah berdua. Dan karena gurunya juga ya, berarti Iya. muridnya tiap hari kelihatan di kelas Iya, berarti. dulu sih, iya. Tapi bener guys, karena saya juga pernah ditugas juga Iya. dari pondok, ya itu biasanya permasalahannya seperti itu. Betul banget. Masya Ya. Allah. Ini terus terang aja ini real ya. Real. My real life gitu. betul. Jadi kehidupan nyata sahabat salam gitu. Betul. Biar sahabat-sahabat yang penasaran seperti apa sih, karena kayaknya baru kali ini video yang bisa membajak profil sahabat salam. Tentunya saya juga berterima kasih sama Kang Faiz Selamat. Intinya ini biar memotivasi sahabat-sahabat semua. Betul, Seperti betul. apa sih perjalanan sahabat salam sampai menjadi membangun channel YouTube gitu ya, dan perjalanan dari Indonesia sampai saat ini gitu. Oke, sahabat salam. Jadi sekarang sahabat salam itu sudah punya calon atau belum sih? Kalau calon sih belum. Oh belum ya? Ya, doain aja mudah-mudahan dapat. Oke, kalau memang belum, kayak apa sih Bapak bisa di stop dulu nggak? kriterianya bagi sahabat salam, perempuan seperti apa yang diinginkan? Aduh, kok saya tambah menyudutkan ini. Sibuk ya? Repot jawabnya. Iya, Saya tanya repot. lebih ringan lagi. Iya, iya. Pengennya nanti nyarinya di Indonesia apa di Arab Saudi? Nah, gitu. Ayo. Jawabannya gimana sahabat? Ya? Enggak sih, kalau masalah di Arab Saudi atau di Indonesia, yang penting dimanapun sahabat salam dapat, yang penting bisa saling dibimbing ya, dunia dan akhirat saya gitu. Yang penting soleha, bisa saling menjaga satu sama lain, dan bisa membangun dari nol sampai akhirat gitu. Jadi ya. intinya soleha ya, Iya, soleha. keturunan orang baik, Betul. kaya, Betul. cantik kan gitu. Cantik. Saya juga mau kalau Oh, gitu. gitu ya. Kalau ada kayak gitu saya juga mau juga. Iya, silakan Pak. Tapi bener ya, intinya kita tetap sahabat salam berusaha. Insya Allah mudah-mudahan doanya mudah-mudahan segera dapat ya. Tentunya pastinya benar apa yang dijelaskan Bang Faiz ya, Bang Faiz Selamat. Yang penting
solehah, cantik dan dari keturunan siapa. Nggak harus dari ini, dari itu. Yang penting kita bisa membangun dari nol dan membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah. Oke, masya Allah. Rencana nih. Iya. Berapa tahun lagi nih? Target Saya sudah kan? target sih. Sudah target ya? Iya, karena kenapa saya sampai saat ini belum ada planning untuk ke situ? Karena saya masih saya dari nadar dari dulu saya belum tercapai karena COVID. Awalnya sih saya memang sudah pamit sama keluarga. Saya tuh nggak mau cari pasangan sebelum orang tua sampai ke sini. Dan alhamdulillah sebetulnya kemarin sudah beres semua pelaksanaan ibadah umroh memberangkatkan kedua orang tua, dan alhamdulillah biaya sudah saya persiapkan semua. Karena terhalang dengan COVID, sebetulnya sebelum COVID Ramadan kemarin sebetulnya sudah berangkat semua, tapi karena terhalang dengan COVID akhirnya pencarian jodoh juga terhalang gitu. Oh, masya Allah. Oke, terima kasih sahabat salam. Kami sudah mendapatkan sedikit informasi ya. Cuman ada lagi sedikit informasi lagi yang perlu ditambah. Maunya anak pondok apa yang sekolah di umum? Bapak bisa yang lain ya? Ini biar kita lebih dipersempit guys itu. Apakah harus anak pondok atau siapapun yang Saya penting tidak bisa cocok? menjudge seperti itu Bapak. Siapapun yang bisa mendampingi saya secara lahir batin, bisa berangkat dari nol sampai maut memisahkan, itu yang saya cari Pak. Oke. Bukan lantas melihat dari backgroundnya seperti apa, karena kita tidak tahu, walaupun lulusan pondok belum tentu mereka baik, dan walaupun dari luar belum tentu mereka Masya tidak Allah, baik, itu jawaban yang sangat diplomatis guys. Kayaknya dia calon DPR guys. Kalau jauh dari jawabannya guys. Oke, sahabat-sahabat semua, demikian. Kok saya yang gemeter ya? Demikian bincang-bincang dengan sahabat salam. Saya doakan mudah-mudahan sahabat salam cepat mendapatkan jodoh, Amin. bisa membina rumah tangga dan bisa mendapatkan keturunan. Amin. Terima kasih untuk semuanya yang sudah menonton sampai selesai, dan saya ucapkan terima kasih banyak untuk Kang Faiz Selamat. Ini tidak ada hal negatif untuk semuanya, hanya untuk pertama biar berbagi ya sejarah profil dari sahabat salam, dan yang kedua tidak ada unsur ria ya untuk semuanya yang menonton video ini. Hanya saya bisa mendoakan mudah-mudahan kita semua yang menonton video ini mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah, dijauhkan dari segala musibah, disukseskan, dan minta doanya mudah-mudahan segera dapat jodoh. Amin ya rabbal alamin. Oke sahabat-sahabat, karena ini sudah dapat pesanannya, ini masya Allah, dan beliau adalah Kang Ida yang sama-sama belum dapat jodoh juga. Kang Ida ini setara ya. Oke, thank you Kang Ida. Oke, see you later. Siap. Masya Allah. Oke, sahabat-sahabat semua, demikian keseruan kita. Sebenarnya bukan keseruan sih, obrolan kita pada malam hari ini tidak ada maksud lain, hanya ingin memberikan sharing, ingin memberikan motivasi kepada sahabat-sahabat. Mudah-mudahan bermanfaat dari Kota Taif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.